Untuk lagu pembuka sudah ada, Bu? Kalau enggak biar saya ambilkan. Ibu Nenggolan, apakah ada lagu yang sudah disiapkan? Bapak bikin aja deh, karena saya punya lagu siang lama, nanti jadi beda-beda. Nggak punya saya yang baru. Baiklah. Hari ini tanggal 14 ya, Pak? Iya. 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 Kita buka lagu Sion 230. Ajaiblah juru selamatku. 230. Pak Turangan 230, Pak Turangan. Nanti langsung pakai piano dari Corelli. Karena saya sebentar di luar sebentar. Oke, terima kasih. Ajaiblah Yesus juru selamatku, ajaiblah Tuhanku, lindungnya aku di celahmu, pancaran air hidupku. Lindungnya aku di celahmu dari panas dan dahaga. Lindungnya dalam kasih yang penuh, dituding oleh tangannya. Dituding oleh tangannya. Ajaiblah Yesus juru selamatku, yang angkat seluruh bebanku. Diberikannya aku tetap teguh sepanjang umur hidupku. Lindungnya aku di celahmu dari panas dan dahaga. Lindungnya dalam kasih yang penuh, dituding oleh tangannya. Dituding oleh tangannya. Setiap saat berkatnya berlimpah, dipenuhinya jiwa. Aku mau selalu memuji Allah, sebab Yesus penebusku. Lindungnya aku di celahmu dari panas dan dahaga. Lindungnya dalam kasih
kasih yang penuh ditujung oleh tangannya, ditujung oleh tangannya. Bila aku nanti akan Yesus di dalam kemuliaannya, rahmat serta kasih yang sempurna akan kupuji di surga. Di lindungnya aku dicela batu dari panas dan dahaga. Di lindungnya dalam kasih yang penuh ditujung oleh tangannya, ditujung oleh tangannya. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih, yang kami kenal begitu baik, dan Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Juru Selamat kami, sehingga kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan kami percayakan seluruh hidup kami, rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Bapa, di pertengahan minggu, di mana acara ibadah, permohonan doa kami ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami juga rindu mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kanenggolan. Urapi hamba-Mu Bapa, jamah hati pikirannya agar boleh menyampaikan sabda Tuhan, dan ia boleh menyampaikan dengan sukacita, sehingga kami juga boleh mendapatkan kedamaian, mendapatkan diri kami semakin bertumbuh dalam iman kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang telah Engkau pilih menjadi ahli waris surgawi. Bapa di surga, tentu kami sebagai umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, banyak melakukan pelanggaran dosa baik terhadap orang tua, saudara, keluarga, anak-anak, terlebih juga sesama kami. Kiranya Tuhan ampuni Bapa, dan berilah kami kesempatan untuk kami selalu berusaha hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami boleh tetap berjalan seturut kehendak kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa, jangan tinggalkan kami, tapi sertailah kami terlebih di hari-hari akhir zaman ini. Begitu banyak masalah, baik di negeri kami, baik oleh penyakit, baik oleh hal-hal orang-orang jahat. Lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari wabah penyakit, terlebih dari orang-orang jahat, agar kami boleh terpelihara. Hidup kami boleh mendapatkan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Dan juga berkati juga Bapa kesempatan ini saudara kami yang sedang bergumul oleh penyakit, terlebih juga yang sedang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Biarlah kasih Tuhan menyertai hari-hari kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai anak-anak kami. Dan kami serahkan acara ini Bapa, biarlah Tuhan berikan jaminan bagi kami, biar ibadah kami boleh berjalan lancar, biarlah semua perangkat yang kami gunakan boleh berfungsi dengan baik. Inilah doa permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kini saatnya kita serahkan lagu spesial kepada
PHD kita, Saudara Situmorang, dan kawannya untuk menyampaikan lagu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Malam. Biarlah lagu pujian ini mengangkat iman kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mau, 2, 3. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan, dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja, dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Terima kasih buat lagu spesial yang telah disampaikan. Biarlah ini mengangkat iman percaya kita. Ini waktunya kita dengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nenggolan. Waktu dan kesempatan bersilakan, Bu. Saya share screen dulu ya, siapkan dulu. Bisa lihat, Pak? Udah muncul ya? Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Oke. Saya siapkan dalam slideshow dulu biar agak jelas ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang maha pengasih dan penuh kemurahan. Terima kasih Bapa atas waktu ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengumpulkan kami melalui Zoom ini ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya, semua ini terjadi karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu ya Bapak yang menjadi roti kehidupan bagi kami. Air kehidupan bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, dengan sungguh kami meminta Bapak, biarlah Tuhan
melalui Roh Kudus, Roh kebenaran-Mu ya Tuhan. Berdiam di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Hingga setiap firman-Mu Tuhan boleh membangkitkan kerohanian kami, membangunkan kerohanian kami yang tidur Bapa. Apa yang baik, kami yakin dan percaya. Tuhan mendengar doa kami Tuhan, karena kerinduan Tuhan lebih besar daripada kerinduan kami, supaya kami boleh melekat di dalam kasih-Mu, menggantungkan hidup kami di dalam kasih kemurahan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus, sempurnakan doa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita mulai ya. Jadi ini sebenarnya saya ambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, tapi nanti kita teruskan aja sampai ke ayat 8 ya. Mungkin akan lebih bagus kalau saya baca dulu ya. Apa itu semuanya? Yohanes 15 ayat 1, saya akan baca sampai ayat 5-nya saja dulu. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, inilah dia firman yang menjadi renungan kita. Nah, sebenarnya cerita dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 yang kita baca Pak, itu adalah runtutan cerita, sambungan cerita dari mulai Yohanes 13 ya. Nah, jadi perkataan Tuhan Yesus ini dia ucapkan dalam perjalanan mereka menuju Taman Getsemani setelah mereka menyelesaikan perjamuan kudus. Perjamuan kudus Paskah lah, Paskah kita sebut. Paskah terakhir yang Yesus lakukan selama di dunia ini. Nah, setelah kita tahu ceritanya bahwa setelah Yudas pergi, setelah Yesus memberi roti dan Yudas pergi, Tuhan Yesus melanjutkan pesta Paskah itu bersama 11 murid yang lain. Nah, waktu setelah mengatakan semua nasihat-nasihat, nah jadi setelah Yudas pergi, ada banyak nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan juga janji yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Yesus tahu, ya, murid-murid mungkin belum tahu, ya. Mereka tidak tahu sepenuhnya bahwa Yesus ini, meskipun Yesus itu sebenarnya ada 3 kali menyampaikan bahwa dia akan disalibkan. Ya. Yesus tahu dia akan segera meninggalkan murid-muridnya karena dia akan disalibkan, kemudian dia akan bangkit. Ya. Namun Yesus berkeinginan, kalaupun nanti dia terpisah dari muridnya karena penyaliban yang akan dia jalani, Tuhan Yesus ingin bahwa hubungan rohani antara dia dengan murid-muridnya itu tidak berubah, ada tetap. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, sebenarnya ini sambungan dari cerita ketika Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya. Jadi saya ambil dari Yohanes 13 ayat 33, kita boleh sama-sama lihat di Alkitab kita, tapi kalau tidak itu ada di sini. Nah, Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu.
kamu akan mencari aku. Ini ada yang saya potong ya. Ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak mungkin datang ke sana. Nah, jadi ketika Yesus menyampaikan ini, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi. Nah, perkataan hanya seketika saja lagi ini, itu di telinga para murid, ini merupakan kata perpisahan. Ya, jadi hati murid-murid itu sedih. Mereka tidak siap untuk berpisah dari gurunya, dari Tuhannya, dari sahabatnya. Tapi Yesus bisa membaca setiap hati para murid itu. Ya, jadi karena Tuhan bisa mengetahui rasa kecewa murid itu, itulah sebabnya di Yohanes 14 dia membangkitkan harapan bagi mereka dengan memberi janji. Ya, jadi ini bisa kita baca mulai dari Yohanes 14 ya. Tuhan Yesus tahu ketika suapan murid itu, makanya tadi dia bilang untuk menguatkan hati para murid itu, maka Yesus banyak berjanji. Aku akan pergi memang, tapi aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kita baca dari Yohanes 14. Tapi aku akan datang kembali dan aku akan membawa kamu ke tempatku. Ya. Kemudian percayalah kepadaku, percaya jugalah kepada Bapa. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, jadi kalaupun nanti aku pergi, kamu boleh meminta apa saja yang kamu minta di dalam nama aku, maka aku akan melakukannya. Nah, ini Tuhan katakan untuk menghibur kekecewaan murid-murid yang tadi dia bilang hanya sedikit waktu saja lagi. Tapi ada satu janji yang menjadi ulasan kita lebih khusus pada kali ini adalah janji yang Tuhan sampaikan yang tertulis di Yohanes 14 ayat 16. Nah, jadi itu boleh kita baca ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus menggantikan, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan seorang penolong yang lain. Yesus bermaksud mengatakan, kalaupun aku pergi, kamu masih tetap punya guru. Karena penolong itu nanti dialah yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan ia jugalah yang akan, roh penolong itu jugalah yang akan mengingatkan kamu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itulah yang menjadi perhatian khusus kita pada renungan kali ini. Dengan menjanjikan Roh Kudus penolong yang lain itu, murid-murid kiranya terhibur. Ya, itulah keinginan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus bilang, Roh penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi meskipun Yesus pergi, mereka tidak akan kehilangan guru. Mereka tidak kehilangan pendamping. Ya. Jadi dengan kata-kata itu, Yesus mau katakan tidak ada yang berubah antara hubungan rohani di antara saya dengan kamu semua yang kukasihi. Ya. Itu kita bisa baca dari Yohanes 14 ayat 26. Nah, semua ini Tuhan Yesus sampaikan untuk memberikan keyakinan kepada murid-murid bahwa janji Tuhan dalam Injil keselamatan itu adalah benar, adalah pasti, adalah kekal. Ya. Yesus mengatakan itu juga supaya Yesus tidak ingin kalau nanti dia mati, jangan sampai kalau nanti Yesus itu disalibkan, jangan sampai kematiannya yang segera sudah di hadapan mereka itu sebenarnya itu meruntuhkan iman para murid-murid. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan janji-janji dan penghiburan dan menguatkan iman mereka. Bahwa kalaupun ia pergi, akan ada Roh Kudus yang mendampingi mereka.
sebenarnya kita tahu, dan para murid juga tahu, bahwa Yesus selama pelayanannya di dunia ini, dia selalu bergantung kepada Bapa Surgawi. Itu beberapa kali Tuhan Yesus ada ungkapkan ya, tapi salah satu yang pernah dia ungkapkan, apa yang aku katakan ini bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Nah, Yesus yang sudah turun ke dunia ini, yang merasakan bagaimana dia harus selalu bergantung kepada Bapaknya, dalam konteks itulah dia ingin memastikan kepada murid-murid bahwa murid-murid ini masih tetap dapat bergantung kepada dia, bergantung kepada Bapa melalui Roh Kudus yang akan disalibkannya. Maaf, melalui Roh Kudus yang akan diutusnya. Ya. Nah, hubungan yang kontinu, seperti kontinuitas hubungan Yesus kepada Bapaknya, demikianlah hubungan yang Tuhan Yesus inginkan nanti antara Bapa, karena Bapa adalah juga Yesus, ya kan, dengan murid-murid itu. Bahkan Tuhan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, ya. Nah, kalau kita sebagai anak akan ditinggal oleh orang tua, mereka sebagai murid akan ditinggal oleh guru. Bahkan tadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka di Yohanes 13 itu, hai anak-anakku. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kita bisa melihat Yesus itu memposisikan dirinya sebagai Bapa. Kalau dari segi umur, mereka itu tidak jauh berbeda. Ya, mungkin pun ada yang ya tidak jauh berbeda. Karena murid-murid Yohanes itu semua masih muda yang kemudian menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau dia bilang tidak lama lagi kamu akan melihat aku, maka pastilah kita sadar, pastilah kita bisa memahami bagaimana perasaan murid itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Mengapa Tuhan Yesus menguatkan murid-murid sampai sebegitu berulang-ulang? Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku akan kembali, ya, aku akan kirim roh. Saya membaca di tulisan Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman, karena Yesus melihat bahwa murid-murid ini, bagaimana masa depan murid-murid ini nanti setelah dia tinggalkan, Yesus tahu itu semua. Ya, Yesus melihat bahwa sebagian murid ini ada yang dibawa ke tiang gantungan, ya, ada yang ke pembuangan, ada yang disalibkan. Nah, jadi untuk inilah sebenarnya Tuhan Yesus mengetahui bahwa bagaimana nanti orang ini akan disiksa, dianiaya, dan mati banyak dengan cara yang sangat menyedihkan. Ya, nah itulah kekuatan yang Tuhan Yesus harus tanamkan kepada mereka. Nah, kita kembali dulu kepada perjalanan mereka di Taman Getsemani. Jadi sebenarnya tadi setelah nasihat-nasihat itu mereka pergi. Tuhan Yesus bilang begini sama mereka, setelah semua nasihat-nasihat itu, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, itu ada tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 31. Bagian yang terakhir, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, jadi mereka pergi itu menuju Taman Getsemani. Nah, kalau menurut catatan Roh Nubuat, menurut tulisan Roh Nubuat, pada malam itu mereka berjalan itu bulan terang sekali, sehingga pohon anggur itu nampak dengan jelas. Ya, di bawah rembulan itu nampak dengan jelas. Nah, ini adalah pohon anggur. Saya membayangkan ini adalah pohon anggur yang saya kebetulan pernah pergi ke sana. Daerah ini sebenarnya daerah Jerman, di Lorach namanya, tapi dia tidak jauh dari Swiss.
Jadi saya dari Swiss bersama teman pergi ke sana, anak pendeta kita juga. Ya, jadi pastilah itu kelihatan kita kira-kira beginilah kebun anggur itu. Nah, dengan melihat pohon anggur itu, Tuhan mengambil dan menggunakan ilustrasi keadaan pohon yang subur itu untuk menjadi lambang bagaimana Tuhan Yesus mau menegaskan kembali, mau memberikan gambaran yang lebih dalam hubungan antara Roh Kudus yang mau Dia kirim dengan para murid-murid. Jadi Roh Kudus ini adalah Bapa yang Tritunggal. Nah, jadi bagaimana murid-murid ini bisa terus terkoneksi dengan Bapa melalui Roh, Tuhan gunakanlah ini pohon anggur ini untuk menjadi ilustrasi. Ya. Kita teruskan. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Ini di ayat 5 ya. "Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak mengambil ilustrasi seperti yang tertulis di dalam Kerinduan Segala Zaman? Yesus tidak mengambil pohon aras yang teguh dan kuat, besar ya. Tidak juga dia mengambil pohon kurma umpamanya. Yang Ellen G. White, Nyonya White tulis. Nah, kalau menurut tulisan Roh Nubuat itu, Tuhan tidak memilih itu. Karena pohon aras atau pohon kurma itu kuat. Dia tidak memerlukan penyokong, tidak memerlukan sokongan untuk bisa hidup dengan baik dan menatang itu namanya ya, menatang ya, menahan semua buah yang ada sama dia, karena memang pohon itu kuat. Tapi kalau pohon anggur dia memerlukan sokongan, kemudian dia juga harus diberi ulur. Nah, ini dia. Jadi ini buah anggur ini kalau di sini dilihat ini ya, saya tidak tahu, mungkin saya. Nah, ini ada gambar di sini, ada gambar. Jadi di pohon anggur ini selalu ada tiang penopang dan juga ulur-ulur di sini. Nah, jadi di antara ini sebenarnya mana dia tadi? Nah, ini dia. Nah, jadi di tengah-tengah buah-buah ini ada ulur-ulur di sini yang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini boleh kita lihat ini. Jadi ini besar ya, besar ulur-ulurnya karena melalui itulah nanti dipasang ulur-ulur sehingga buah yang lebat ini sebanyak ini dia tidak akan, karena terlalu besar, tidak akan mematahkan dia punya ranting. Nah, kalau rantingnya patah, dia kan tidak jadi berbuah banyak. Oh, gitu ya. Nah, jadi ini boleh kita lihat di sini ada, nah di sini inilah tiang ulur itu dan itu besar. Kenapa besar? Karena memang nanti ulur ini ada panjang, ya, itu panjang dipasang. Nah, jadi ini anggurnya memang berbeda, ya. Ini adalah anggur yang khusus buat wine, tapi ini untuk yang dimakan. Nah, itulah sebabnya Tuhan memilih pohon anggur ini. Pohon anggur itu dia perlu sokongan. Jadi Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa kita ini di dalam perjalanan kita juga perlu sokongan, perlu pendamping. Ada tempat kita bergantung. Nah, gitu. Sehingga kita tidak jatuh. Oke, saya pikir ini dari Tuhan Yesus menggunakan pohon anggur sebagai ilustrasi. Nah, karena memang dia memerlukan sokongan. Nah, cabang-cabang, kalau kita belajar pohon anggur, cabang-cabang pohon anggur itu pohon apapun itu sebenarnya ya. Tapi ini Tuhan Yesus mengambil anggur sebagai ilustrasi karena itu tadi. Dia tidak bisa kuat. Sebenarnya pohon anggur itu tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar. Tapi kuat memang. Nah, itulah sebabnya di setiap batangnya itu ada sokongan, ada lagi ulur-ulur yang begitu. Nah, apapun itu, terlebih pohon anggur,
cabang ini kan Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi kita ranting-ranting ini tidak akan bisa hidup, apalagi berbuah, kalau kita tidak melekat atau tercangkok atau hidup dari pohon itu sendiri. Ya, jadi pohon anggur itu adalah Tuhan Yesus dan kitalah carang-carangnya. Nah, mungkin nanti kita bisa hubungkan juga dengan apa ya, pekerja di pohon anggur. Sebenarnya kita ini pekerja. Pemilik usaha itu adalah Bapa, pohon anggurnya adalah Yesus, dan kita adalah pekerjanya. Jadi Tuhan, kalau gambarannya kita harus memelihara pohon itu, ya bukan? Nah, jadi supaya kita ranting-ranting ini bisa berbuah, kita harus melekat selalu di pohon itu. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu dia ya. Nah, antara cabang dengan pohon, itu antara cabang dengan pohon ini dia tadi ya, melambangkan hubungan. Ini tertulis dalam Kerinduan Segala Zaman. Saya kutip. Antara carang dengan pohon melambangkan hubungan kamu dengan aku yang kamu harus pelihara. Nah, ini diambil dari ayatnya itu tadi. Tapi ini Nyonya Ellen G. White tuliskan. Ya, jadi hubungan antara carang kamu dengan Yesus, dan itu harus kita pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Ya, kita tahu. Kalau kita ini roti hidup, air hidup, ya itulah menjadi makanan kita. Dan kita tahu apa konteksnya itu. Ya. Hubungan kita dengan sumber hidup itu harus terpelihara dan harus berkesinambungan. Nah, jadi Tuhan Yesus hanya bilang, mintalah apa saja yang kamu mau, maka aku akan melakukannya. Nah, kebutuhan kita adalah meminta roh penolong, meminta roh kebenaran itu, meminta roh yang akan mengajar kita itu untuk bisa mengerti jalan Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk mendapatkan hikmat. Nah, dari hikmat yang Tuhan beri, maka kita akan punya kekuatan untuk melakukan firman itu. Ya, kita hanya bisa menjadi pelaku firman kalau setelah kita memperoleh hikmat, kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Nah, ini pesan bukan hanya untuk murid-murid. Pesan yang sama ini diberikan kepada kita. Sekarang, kita tahu bagaimana pergumulan kehidupan kerohanian kita ya. Nah, jadi Tuhan ingin kita mengusahai kebun anggur itu menjadi pekerja di ladang anggur Tuhan. Kalau ini kita aplikasikan, apa sih bekerja di ladang Tuhan, ya kan? Kita tahu semuanya. Kita boleh lakukan apa saja. Ada beragam talenta yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya. Ada yang bisa melayani dengan pujian. Ada yang bisa melayani dengan healing, pengobatan. Ada yang bisa melayani dengan mengajar. Ada yang bisa melayani dengan berkhotbah. Ada yang bisa melayani sebagai pendoa. Nah, semuanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan kita harus pelihara itu. Jadi, kalau kita senantiasa meminta kehidupan, meminta roti dan air dari batang itu, nah, disitulah kita bisa hidup. Tapi batang dan pohon ini harus kita pelihara. Kalau sekiranya itu kita berkebun, nah saya dulu masih ingat ya, pernah dulu waktu masih kecil dibawa oleh ibu saya ke ladang, itu pohon-pohon itu harus harus ditamburi bahasa Bataknya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Tapi memang kita harus pelihara itu dengan baik. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberi pelajaran. Kalau kamu mengusahakan kebun anggur itu, jangan lupa memasang ulur-ulur untuk menopangnya. Ya. Jadi kalau ranting itu berbuah banyak,
tidak patah. Nah, kalau kita mengaplikasikan ini, jika kita bekerja di ladang Tuhan, maka kita harus meminta ulur-ulur yang mensupport kita ini. Supaya kalau kita berbuah banyak, jangan kita merasa bahwa ini buah dari usaha kita sendiri. Tidak. Karena kalau kita merasa bahwa buah banyak ini dari usaha kita sendiri, pasti itu akan gugur. Dan kalau gugur, apa itu namanya, terkopek itu ranting, maka matilah dia. Karena dia terlepas dari pohonnya. Ya, kalaupun itu rantingnya ranting, ya yang penting dia sudah terlepas. Jadi ketika dalam pelayanan itu ketergantungan kita kepada Tuhan itu akan membawa kita ke dalam apa namanya, kerendahan hati yang sungguh, kekosongan jiwa yang sungguh, bahwa kita ini memang benar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar sekali, ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus tahu bahwa itu adalah kemurahan Tuhan, ya, kepada kita. Dan dia mau menopang kita karena Tuhan ingin bahwa setiap orang tidak ada yang binasa. Nah. Oke, saya pikir ini sudah tadi saya sebut, ya, mintalah dalam namaku, apa juga yang kamu minta dalam namaku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam aku. Nah, mintalah apa saja di dalam namaku. Kita selalu berdoa, ya. Kalau kita mengakhiri doa, setiap kali berdoa, kita pasti akan bilang, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Selalu kita sampaikan dengan kata-kata itu. Kita selalu sampaikan bahwa kita memang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya membaca Kerinduan Segala Zaman juga, ya, ini kurang ini, ya, dan Step to Christ. Nah, ternyata itu punya arti yang sungguh mendalam, ya. Apa maknanya meminta di dalam nama Yesus? Nah, berminta, berdoa di dalam nama Yesus, artinya kita sudah menerima, meminta dari Tuhan bahwa kita ini secara kerohanian bertumbuh di dalam karakter Yesus. Nah, itulah artinya. Kita menerima tabiat Yesus itu. Ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sempurna. Kita harus tahu itu, tidak ada yang sempurna. Tapi dari hari ke hari, kita harus berani bahwa kita bertumbuh. Kita harus lihat introspeksi diri kita sendiri, adakah memang pertumbuhan. Dari yang saya dulu kurang rajin berdoa, sekarang lebih rajin. Dari saya dulu yang lebih cepat marah, mungkin menjadi kurang marah. Ya, karena tabiat Kristus itu kasih. Dan itu tercermin dalam 10 hukum Tuhan. Dan artinya meminta dalam nama Yesus itu bahwa kita melakukan perbuatannya. Apa perbuatan Tuhan Yesus selama dia di dunia ini kita semua tahu. Dia mengampuni pendosa, menyembuhkan orang sakit. Tapi yang paling penting, kakinya tidak pernah letih berjalan terus menyampaikan Injil kebenaran itu. Tidak pernah letih. Ya. Dan disitulah kita bisa memancarkan semangatnya. Di situ. Tuhan Yesus itu tidak pernah. Bahkan kalau murid-muridnya merasa dia lapar, dia malah bilang, bukan hanya dari roti saja, aku punya makanan yang lain. Nah, begitulah Tuhan itu semangatnya. Dan hidup kita sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, ketika waktunya Yesus akan lahir, ya, tertulis dalam Galatia 4 bahwa ia lahir yang tunduk kepada hukum Taurat. Ya. Jadi ya kita bersyukur, ya. Akan sangat mudah bagi kita untuk berbicara di kalangan kita sesama Advent bahwa hukum Taurat itu adalah kasih Tuhan. Dan itu harus kita patuhi. Ya. Ya, banyak orang di luar sana mengatakan ada beberapa hukum yang dipalangkan di kayu salib. Tapi kita bersyukur. Kita tahu bahwa tidak ada satu titik pun dari hukum itu yang telah dihapuskan atau boleh dihilangkan. Nah,
Ini saya ambil kesimpulannya ya. Ternyata kalau kita renungkan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada muridnya, apa yang Tuhan lakukan selama pelayanannya di dunia ini, dan kita bercermin kepada diri kita sendiri, ternyata hidup bersama Tuhan itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau kita hidup di dalam roh, ya. Tapi memang kalau kita belum mampu, tapi jangan khawatir, karena kita itu bertumbuh, ya. Kita itu bertumbuh di dalam kerohanian, kita itu bertumbuh. Jadi kita renungkan, ternyata kita sadar dulu lah siapa kita ini untuk hidup bersama Yesus. Kita harus sadar dulu bahwa kita setiap jiwa itu adalah, kita boleh memanggil nama Tuhan Yesus, itu kita boleh menerima keselamatan itu karena kita diperlayakan. Sebenarnya kita tahu semua hukum dosa itu adalah maut, tapi Tuhan memperlayakan kita. Darahnya yang penuh kuasa tadi itu, yang dinyanyikan oleh pendeta hari depan kita tadi berdua, duet itu ya. Darahnya yang penuh kuasa itulah yang memperlayakan kita, yang bisa mensucikan kita, yang bisa menebus kita. Nah, setelah kita tahu bahwa kita ini adalah yang diperlayakan karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka saya harus sadar bahwa saya ini sangat miskin, haus, dan lapar akan kebenaran di hadapan Tuhan. Saya harus datang kepada Tuhan. Saya ini miskin, Tuhan. Saya haus, saya lapar akan kebenaran. Hanya dengan kesadaran ini, kita akan menggantungkan hidup kita, hari-hari kita, pernafasan kita, setiap desah nafas itu, kita gantungkan kepada pohon anggur. Kita tidak mau ini pohon ranting kita yang menjadi ranting ini lepas. Kita tidak mau itu. Ketika kita sadar, sebenarnya saya ini apa? Karena janji Tuhan itu luar biasa ya. Luar biasa sekali. Tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana itu bisa? Kita yang Dia ciptakan hanya dari bumi, ya kan? Tapi Yesus yang kudus, yang pencipta segala sesuatu, mau mati untuk kita. Bukankah itu sesuatu yang incredible, yang sulit dipercaya secara manusia? Tapi kalau kita mengenal kasih Tuhan, nah itulah yang membuat kita punya pengharapan, membuat kita sukacita, membuat kita bisa bernyanyi. Yang ketiga, hanya dalam kesadaran bahwa kita ini miskin, haus, dan lapar, Roh penolong kita perlukan untuk mengajar kita. Dengan demikian, kita memperoleh hikmat itu. Hikmat itu untuk akan memberi kita pemahaman akan jalan-jalan Tuhan. Nah, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, menyadari kemiskinan, kehausan, dan kelaparan kita akan kebenaran itu, maka Tuhan akan memuaskan kita. Ya, jadi ini saya ambil dari sebahagian dari khotbah di atas bukit ya. Haus dan lapar itu harus akan kebenaran itu. Ya, maka Tuhan pasti akan memuaskan kita. Yang keempat, tadi sudah kita singgung ya. Mintalah kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Sehingga kita memiliki bekal iman menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kedatangannya ini kita tahu sudah sangat dekat, ya. Banyak yang sudah kita ikuti seminar-seminar akan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Banyak tanda-tanda, ya, kebangkitan kerohanian. Jadi kalau saya tidak tahu, saya yakin ada banyak juga di antara kita yang mengikuti pertobatan non-Kristen menjadi Kristen. Terlepas dari masalah bahwa mereka itu belum menerima terang itu seutuhnya, tapi lihat pertobatan di mana-mana, ya. Jadi itu adalah tanda bahwa Injil Kerajaan ini akan sampai ke ujung bumi, bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengabarkan keutuhan, seutuhnya Injil itu. Nah, itu adalah tanggung jawab kita yang bekerja di ladang kebun anggur Tuhan. Ya, tapi kalaulah kita sadar, satu lagi tanda-tandanya, gempa. Coba perhatikan,
Ada banyak sekali yang tidak masuk akal gempa-gempa yang sekarang. Di mana-mana hujan es. Bandung kemarin hujan es, Bekasi juga hujan es. Ya, kemarin kita puting beliung. Memang pernah sih lihat, coba perhatikan, kita perhatikan intensitas bencana alam ini. Ya, intensitas bencana alam ini sungguh luar biasa. Nah, kita tahu kedatangan Tuhan Yesus itu. Tapi seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau anak manusia, kalau juru selamat kita itu datang, sudah cukupkah iman saya? Mungkin saya bilang, oh ya, saya bersyukur saya punya iman. Pertanyaannya, apakah iman kita ini sudah tahan uji? Karena ujian itu akan lebih berat dari sebelumnya. Ya, bersyukur kalau sekiranya kita memang tidak sampai ke situ, sehingga kita peliharalah iman kita ini, bagaimana kita bisa berbuat. Ya, tapi kalau sampai nanti kepada masa kesesakan itu kita dihadapkan di situ, nah itu juga perlu kita persiapkan. Ya, apakah iman kita ini tahan uji? Apakah kita dapat menanggung segala perkara di dalam namanya? Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, yang tadi dalam Roma 5 ayat 4. Ya. Inilah renungan kita. Menjadi renungan untuk kita mengambil tindakan. Ya. Ini kita renungkan, kita ambillah tindakan apa yang kita masing-masing perlukan, supaya kita punya iman yang cukup ketika juru selamat kita itu datang. Kalaupun tempat nanti kita dihadapkan kepada pencobaan itu, maka iman kita ini tahan uji. Kita bisa bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam namanya. Ya, saya pikir sekian saja dulu renungan kita. Semoga ini memberi motivasi bagi kita. Iya, saya ada tulis di sini, rupanya saya bacakan ya, karena saya belum ketik. Ini ada, kita ambil dari Filipi 4 ayat 8. Nah, ini sangat membantu untuk membangun, memulai start ya. Filipi 4 ayat 8. Ini dia. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kenapa itu penting? Karena sekarang ini banyak orang suka bergunjing ya. Tapi ini pesan Tuhan melalui Rasul Paulus, ya. Semua yang enak didengar, itulah yang kita pikirkan semuanya, sebagaimana tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8. Tuhan memberkati semua, kita semua. Amin. Terima kasih. Mohon dimatikan Bu, apanya, slide-nya. Mungkin. Bentar ya. Iya Bu. Oke. Ya, udah Pak. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang lebih kepada kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ini. Terlebih di akhir zaman ini memang kita butuh seorang penolong. Memang harus ada penolong. Kalau tidak ada penolong ya seperti anggur tadi, kita bisa patah, jatuh, walaupun tujuan kita baik dalam pelayanan, tetapi kadang beban bisa mematahkan iman atau semangat kita. Sebenarnya saya tertarik juga di sini, di mana tadi mengenai iman dan percaya. Sering kadang iman percaya ini
seperti anti dengan keraguan-raguan. Oleh dengan keraguan-raguan itu kita seakan-akan seperti kita tidak memiliki iman gitu. Oleh karena kita ada keraguan. Memang kalau sudah beriman seharusnya tidak ragu. Tapi karena mungkin daging kita sering menjadi ragu. Nah, mungkin sebelum yang lain bertanya atau ada beri ketambahan, saya sebenarnya kenapa ini sering terjadi gitu? Karena kalau soal percaya ya, iblis juga percaya kan ada Yesus sebagai anak Allah, bahkan Roh Kudus, dan kita juga percaya semuanya. Dan tetapi seperti anggur tadi sudah dijelaskan Bu Nainggolan sangat baik. Memang kalau kita lihat anggur itu sepertinya dibuat para-para tadi, kalaupun sokongan katanya ya, kalau kita mungkin bahasa para-para lah kalau kita orang bahasa daerahnya. Kalau tidak pakai para-para dia tidak ada yang menahan anggur itu, karena dia seperti merambat, pohonnya pun sangat kecil, tidak sesuai kadang batang dengan buahnya yang lebih, satu tandan itu bisa 1 kilo lebih. Nah, ini memang ilustrasi yang baik. Namun dengan ada sokongan tadi, anggur itu tidak pernah mengalami mengalami patah, bahkan menjadi kering, sehingga ia menjadi berbuah. Nah, ini yang sering terjadi di umat kita. Seandainya kita memiliki iman percaya kepada penolong yang kita tidak lihat tapi bisa kita rasakan, mungkin kita akan berbuah terus seperti pohon anggur ini. Ini sih yang saya lihat dari renungan ini, dari Tuhan ini, pelajaran ini firman Tuhan, bagaimana penolong ini yang harus kita imani ada bersama kita, bahwa Yesus ada bersama kita. Nah, itu tadi kembali keraguan-raguan ini membuat kita jadi jadi goyang, jadi mudah patah atau jadi rapuh. Nah, pertanyaan saya yaitu tadi, kenapa kita menjadi mudah rapuh dan goyang sementara kita sudah percaya? Apakah karena kita masih ragu atau mungkin kita masih lemah dalam iman? Itu mungkin kalau ada yang mau memberikan, kami berikan kesempatan, atau kalau ada pertanyaan lain boleh disampaikan, siapa tahu jangan sampai lupa, atau mungkin tambahan. Waktu dan kesempatan kami silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, menunggu yang lain bertanya, saya tanggapi dulu ya. Atau mungkin ada yang menanggapi dulu komentar Pak Berlin, atau bukan komentar sih sebenarnya, rasa keimanan dia itulah. Nah, kalau ada yang mau. Ini dari Pak Sembiring, Pak, Ibu Ya, Nainggolan. silakan Pak. Saya sangat senang dengan Anda menyokong ini tadi, karena sebenarnya bukan yang pemimpin itu aja perlu tergantungan kepada Tuhan, tetapi kita ini anggota-anggota sidang harus mendukung juga pemimpin kita. Nah, yang menjadi masalah terakhir ini, saya baru mendapat satu telepon dari Madu Amas. Nah, ingat itu dulu pernah yang membeli kalender kita dari Madu Amas, kebetulan dia memang di sana bekerja. Dia tanya, Pak Sembiring, ini ada orang Madu Amas ini, kok nggak mau divaksinasi? Wah, saya pikir sebenarnya aku bilang, kami ini sudah percaya, kami satu kapal. Kalau rumah sakit Advent itu dalam kapal Advent, dan dia sudah melakukan vaksinasi kepada orangnya, sebenarnya kami ini nggak ada lagi alasan orang Advent manapun yang menolak itu vaksinasi. Oleh karena kami mengaku satu kapal dan kami satu kepercayaan. Dan kami harus mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh kami punya katakan organisasi, bahwa kita memberikan kepada Raja apa yang Raja punya, memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi saya bilang begini,
apa alasan mereka? Dia katakan begini, tidak dikatakan yang bahwa itu adalah tanda-tanda daripada binatang atau tanda apa, tetapi dia bilang bagaimana cara saya untuk menyadarkan mereka, Pak Sembiring. Saya teman dia. Saya bilang nanti saya tanya dulu sama saya punya organisasi bagaimana caranya ini, karena memang sebenarnya secara organisasi kami tidak pernah melarang anggota kami mengikuti vaksinasi ini. Itu menurut saya bilang itu pun nanti kalau ada yang memang sudah ada ketentuan nggak boleh ikut vaksinasi, tolonglah ditegur. Sebab saya sendiri nggak tahu ini. Bagaimana cara kita mengatasinya? Mungkin Ibu Nenggolan bisa, atau mungkin juga yang lain. Bagaimana cara kita memberikan jawaban kepada orang luar yang mengeluh karena orang Advent tidak mau vaksinasi di Madua, Mas. Terima kasih. Kena dia kan? Bu Nenggolan mau komentari enggak? Oke. Lagi di mute itu Bu Nenggolan. Ibu itu apanya belum di mute dulu Bu. Oke. Ya, di unmute dulu. Jadi sebenarnya saya senang kalau ada yang, tapi nanti ditanggapin juga ya Pak ya, yang lain-lain yang Bapak Ibu yang hadir. Nah, kita bicarakan apa dulu yang Pak Berlin, karena tadi itu muncul duluan ya. Jadi karena iman kita ini ragu-ragu, iman ini kayaknya apa tadi istilah Bapak ini bertentangan gitu ya dengan keraguan-raguan. Tapi mari kita baca Pak dari kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 6. Kalau Bapak baca situ. Yakobus 1 ayat 6. Pak mau baca? Saya bacakan. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, ayat 7, Pak. Lanjut ke ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, jelas ya Pak ya. Jadi nggak boleh kita ragu. Jadi artinya keimanan kita itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Bahkan yang 12 murid ini pun beda-beda kadar imannya ini. Tapi kita sekecil apapun itu iman kita itu, mungkin 1/1000 atau 1/100 atau 1/1000 biji sesawi, tapi yang kecil itu harus kita imani. Jadi saya selalu berpikir begini, bahwa kalau kita punya iman tidak berarti itu artinya bisa membangkitkan orang lumpuh, bisa apa namanya itu ya, pokoknya menyembuhkan orang sakit, bisa memindahkan gunung, bukan yang begitu. Jadi kalau kita berjalan di dalam perjalanan kerohanian kita bersama Tuhan, Tuhan justru sering sekali memberikan kepada kita hal-hal yang kecil dulu. Karena kalau itu sifat manusia kita, kalau kita terus bisa melakukan hal yang besar, mungkin kita akan menjadi sombong. Ya, tapi coba kita lihat hal-hal yang kecil. Kadang-kadang ini pengalaman hidup saya ya. Saya hanya berpikir begini, Tuhan, aduh, ini saya sudah kepepet ini. Saya harus bayar uang kuliah gitu ya. Tapi saya lihat tidak ada pekerjaan yang ditawarkan yang lain kecuali yang ini, karena kadang-kadang ada juga yang menawarkan kerjaan tidak ada gitu. Tapi kadang-kadang bisa begini, ngapain kau di rumah? Datang dulu kau ke sini, katanya gitu kan. Kayak mana anak-anak, beresnya? Iya itulah, ada kayak gini. Udah langsung dikasihnya. Begitulah. Tapi tidak pernah lebih. Ya. Tidak pernah. Ada banyak hal-hal yang seperti itu, hal yang kecil-kecil. Yang kadang-kadang kita merasa, waduh kenapa aku kok kayak mau sakit ya? Aku ingat dulu ini cuman minum ini, bikin ini. Nah, pulih. Tapi kita harus sadar bahwa ketika ingatan itu muncul, itu dari siapa?
bahwa kita harus bisa mengingat, karena banyak kadang pengetahuan kita, oh kalau begini ngajari orang kita pintar, tapi ketika sampai sama kita, oh ini mumpet gitu. Nah jadi disitulah kita mengucap syukur. Saya pernah sekali pekerjaan saya begini, sesudah saya serahkan ke bos, baru saya baca di rumah, oh ada satu yang belum saya edit. Nah jadi kemudian hari itu kebetulan hari Sabtu. Artinya saya menyerahkannya itu hari Jumat dan saya mengetahuinya itu Sabat sore, ya. Waduh, kayak mana lah ini saya mau bikinnya? Udah dibaca tuh belum tadi sama Bapak itu ya? Nah gitu, karena dia kan nggak bekerja. Kalau kita kan apa namanya? Kita nggak kerja, tapi dia kan kerja. Nah, kemudian hari Senin saya datang, Pak, maaf ya, ada kesalahan kemarin yang saya buat itu. Oh iya, baguslah, belum kubaca pun. Nah begitulah, padahal saya ngerjakan itu sampai pagi karena dia bilang harus kau selesaikan. Kau sudah bilang kau nggak boleh datang hari Sabtu. Saya kan nggak kerja hari Sabtu. Saya kan nggak berhalangan hari Sabtu. Kamu harus antarkan itu. Nah, saya antarkan. Nah, jadi hal-hal yang kecil seperti inilah, ya, itu harus kita jadi pintar menghitung berkat. Ternyata itu sangat penting. Ya. Jadi ini dia tadi, orang yang bimbang itu, katanya dia jangan berpikir kalau mereka, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu. Jadi ternyata tidak boleh ya. Ini saklek banget ini jawabannya ya. Jangan bimbang. Bahwa Tuhan beri atau tidak, itu soal lain. Karena kita tahu Tuhan itu bisa menjawab kedua kita dengan iya, bisa dengan tidak, bisa dengan tunggu. Nah, kan gitu. Jadi pokoknya kita sampaikan saja. Kapan Tuhan merasa itu waktu yang terbaik, biarlah kita tunggu. Ya. Nah, kemudian, oke ya Pak, saya kira udah sampai situ ya Pak Nababan. Lanjut Bu, lanjut. Oke, kemudian saya lanjutkan ke Pak Nangari ya. Oke, Pak Nangari, saya pikir udah jelas di dalam organisasi kita itu diserahkan kepada jemaat masing-masing. Dari General Conference juga ada pernyataan itu, dan yang kecuali saya terlambat mendapat ya, tapi yang terakhir saya dapat itu diserahkan kepada anggota masing-masing. Jadi kalau ada yang seperti itu, saya juga nggak tahu mau bilang bagaimana, tapi memang ada yang menerima itu dengan ikhlas, dengan tidak merasa terbeban, tapi mungkin ada juga yang belajar mengapa ya, mereka mungkin hanya belajar dari keheranan mereka gitu. Kenapa cuma vaksin aja yang mau dibawa dari Jakarta ke Bandung, saya lihat benar itu dikawal oleh polisi pakai mobil, kayak mobil perang kayak gitu, ada apa ya? Belum pernah. Jadi mulai anak-anak saya divaksin, Pak. Tapi tidak pernah dipaksa. Mau divaksin? Ya kalau mau silahkan. Tidak mau, tidak apa-apa. Karena waktu kita punya bayi keluar dari rumah sakit suntik BCG aja, Pak, itu dulu diminta izin dulu sama orang tuanya. Tidak bisa langsung mereka vaksin begitu aja. Jadi mungkin kondisi-kondisi ini yang membuat orang bertanya, ada apa? Gitu ya. Sehingga itu akhirnya mempengaruhi analisis dia terhadap perkembangan zaman dengan keimanan dia, apa yang dia pelajari. Saya pikir hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan, tapi yang jelas-jelas yang saya baca begitu, biarlah itu diserahkan kepada masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Pendeta atau Ibu Pendeta ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Baik, ya, terima kasih. Sebenarnya udah sering kita bahas ya di gereja juga, kemarin kita sudah berikan statement sehubungan dengan itu, tapi mungkin Pak Nangari nggak ikuti atau mungkin masih kurang, makanya dia tanyakan malam hari ini ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan statement pelajaran kita malam ini, intinya kita nggak boleh bimbang ya. Artinya walaupun ada ketidakpastian, ada kebingungan, kadang-kadang mengganggu
mood kita, mental kita, tapi biarlah itu bisa kita kendalikan. Akhirnya kita bisa tetap di dalam iman, ya. Jadi yang penting iman. Jadi isu-isu itu semua jangan menggoyahkan iman kita. Ada konspirasi, ada propaganda, ada hoax. Nah, saya katakan kemarin, tujuan semua konspirasi apa? Tujuan semua hoax apa? Tujuan semua propaganda apa? Tujuannya nggak lain, memecah belah. Karena dia tahu propaganda konspirasi akan membuat perbedaan pendapat. Memecah belah. Dan ketika kita berbeda dan terpecah-pecah, maka tercapailah tujuan mereka. Ya, jadi kita nggak boleh terpecah, kita teguh di dalam iman. Jangan ragu-ragu, apapun pilihan kita jangan ragu-ragu. Artinya jangan mempersalahkan yang lain dan lain sebagainya. Yang penting firman Tuhan jelas, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau kita beriman kita akan selamat. Bukan berarti yang gereja itulah yang ada imannya, yang Zoom di rumah nggak ada, atau yang divaksin itu punya iman, yang tidak divaksin itu nggak punya iman, atau yang nggak punya vaksin yang beriman. Nggak ada hubungannya surga neraka atau iman dengan vaksin. Jadi jangan kita hubungkan gitu, walaupun mungkin kita merasa tidak nyaman dengan orang yang divaksin atau tidak nyaman dengan orang yang tidak divaksin, kita jangan hubungkan dengan iman atau keselamatan atau surga neraka. Enggak, itu Tuhan yang nentuin, bukan kita yang nentuin seseorang itu surga atau neraka, atau seseorang itu punya iman. Ini yang seperti ini punya iman, yang gereja itu punya iman, atau yang di Zoom itu punya iman dan lain sebagainya. Saya rasa jangan kita hubungkan itu dengan iman. Kembali itu adalah kesehatan, maka kita tahu apa yang terbaik bagi kesehatan kita sesuai dengan keilmuan kita, ya, masing-masing. Kiranya itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit lagi, Pendeta. Ini masalahnya memang kecil, tapi tema kita tadi, kita ini sayalah pohon anggur yang benar, kata Yesus, kan begitu. Kemudian orang lain, bukan orang Advent ini, melihat pohon anggur ini dua macam buahnya. Satu yang menerima apa yang sudah dilakukan mayoritas orang Advent di Indonesia, termasuk rumah sakit Advent, melakukan vaksinasi. Ternyata ada anggota kita di satu sidang yang di cabang yang lain lah, yang berbeda, nggak nurut, artinya dia nggak dukung. Bagaimana tanggapan kita dalam hal ini supaya kita ini saling mendukung? Kalau nggak didukung, pimpinan ini pun nggak jadi apa-apa. Organisasi ini nggak jadi apa-apa kalau pimpinannya aja yang bekerja. Atau anak buahnya hanya bergantung, tetapi pimpinannya juga nggak mau memikirkan itu, bagaimana? Makanya bagus sekali tadi ini khotbah, bahwa bukan hanya pimpinan yang bergantung pada Tuhan, tetapi anak buah itu pun menjadi ketergantungan daripada pimpinan supaya dibantu, didukung, supaya disokong, supaya jangan buahnya itu jatuh. Kalau jatuh busuk, Pak. Jadi maksud saya, bagaimana cara kita mengatasi anggota-anggota sidang kita yang seperti ini, supaya mereka sadar bahwa mereka harus mendukung satu keputusan yang dibuat oleh organisasi pusat, Pak. Terima kasih. Saya boleh juga menatapi. Sebenarnya gini, Pak Sembiring, mohon maaf dulu, Pak. Itu pilihan, Pak. Nggak bisa kita paksa, Pak. Kami aja di militer aja yang sudah jelas aturannya nggak bisa dipaksa, Pak. Banyak di antara kami yang nggak mau tadinya vaksin, tetapi begitu kami dilihat vaksin itu sehat, nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa. Pada tahap kedua setelah kami 1 bulan vaksin, ya pada saya bilang, pada semua pingin vaksin juga terakhir gitu loh. Jadi ada mungkin, mohon maaf, ada yang ragu-ragu mungkin itu kembali tadi melihat dulu situasi bagaimana. Mungkin karena gratis jadi ragu, ini jangan-jangan barang murahan. Nah, banyak alasan orang untuk tidak mau vaksin kalau menurut saya. Tapi kita ngambil positifnya saja. Kalau saya ditanya seperti itu, sama ketika teman saya ditanya saya, loh, Advent di sana kok merokok, kok minum saya lihat. Oh iya, merokok dan apa sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dosa atau apa. Itu hanya memang perilaku hidup. Perilaku saja. Itu aja kita katakan. Kalaupun ada mungkin yang tidak pasti di sana, ya perilaku dua seperti itu, pilihannya seperti itu. Itulah imannya. Kita hargai imannya. Jadi kita harus saling menghargai juga dong, Pak. Jangan kita menganggap orang yang nggak mau divaksin itu
ya tidak nurut ke pimpinan, bukan juga ada alasan bisa saja dia mungkin punya penyakit yang tidak boleh. Tadinya istri saya ragu tadinya ya karena ada asma mungkin ya. Tapi setelah konsultasi ke dokter ternyata boleh ya divaksin, ya puji Tuhan sampai sekarang baik-baik aja kan begitu. Artinya itu kembali pilihan sih kalau menurut saya. Nggak perlulah kita bahas lebih detail lagi karena siapapun boleh divaksin dan siapapun boleh menolak. Karena itu bukan menjadi suatu ketetapan. Hanya yang divaksin ya lebih mudah naik pesawat. Kan itu aja kalau syaratnya. Yang nggak divaksin pun bisa juga naik pesawat. Dengan harus PCR, harus ini. Jadi semua ada toleransi lah. Perlu juga kita saling menghormati, saling menghargai hak asasi setiap orang. Jadi kita tidak boleh juga memaksa orang karena pemimpin kita kalau ada umpamanya ketua UNI kita tidak mau divaksin. Terus kita menolak semua. Kan nggak juga. Kita juga harus tahu dong, oh ini bagus untuk saya, pimpinan tidak bagus ya. Kita harus rela juga mau kan, mungkin pendapat saya, tapi nggak tahu kalau ada pendapat lain dari pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Saya rasa udah pas Pak Nababan sampaikan, sama seperti merokok tadi ya. Ya artinya memang orang Advent nggak merokok, tapi mungkin ada dosa yang lain yang lebih besar dari merokok kan gitu kan. Ya, katakan betul. Korupsi lah misalnya kan, korupsi atau ya berjudi misalnya tapi nggak merokok, artinya itu bagian daripada kepribadian atau ada trauma juga. Kenapa nggak mau divaksin? Mungkin ada trauma ya, mungkin mereka hanya pending mungkin tahun depan kan, kita nggak tahu. Artinya terlalu detail nggak boleh juga kita, nanti ada kesan kita menjudge kalau kita terlalu detail kan gitu, menghakimi akhirnya. Jadi bisa juga siapa tahu dia mau vaksin tahun depan atau tunggu 2 tahun lagi. Oke, terima kasih Pak Nababan. Siapa tahu nanti dia nunggu berbayar baru mau vaksin. Namun kita akhirilah ibadah kita ya, karena ini malam permintaan doa. Kita bersyukur kita tiba di minggu pertengahan bekerja ini. Kita diberi kesempatan untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau tidak salah tadi kita doakanlah keluarga pendeta kita, Pendeta Samuel Simorangkir yang telah diizinkan beristirahat dari seluruh jerih lelahnya, menanti pagi yang cerah. Kita doakan keluarga dan juga mungkin saudara kita seiman yang ini terkena COVID. Mungkin kita doakan siapapun mereka, karena dari 4 yang bersama dengan pendeta dalam perjalanan pulang ke Jakarta itu naik mobil, ada 3 diantaranya. Kalau tidak salah hanya Pendeta JS Parangin yang tidak kena ya, kalau tidak salah, yang tidak positif maksudnya. Mungkin kita tetap doakan semua pendeta gembala kita maupun jemaat kita yang positif lah kita katakan. Kita doakan supaya mereka boleh dikuatkan dan boleh sembuh. Karena sebenarnya lebih banyak sembuhnya kalau daripada sebenarnya kita lebih melihat ke positifnya lah daripada ke negatifnya. Nanti kita undanglah pendeta nanti yang berdoa. Namun yang lain jika ada yang mau disampaikan, termasuk juga sekolah kita doakan. Saya lihat beberapa ini sukacita besar. Sekolah kita semoga semakin maju, kelihatan murid semakin banyak. Dan mudah-mudahan kelas juga cukup ya. Walau kalau banyak nggak cukup kelas juga masalah nanti. Tapi mungkin nanti bisa disikapi komite sekolah lah. Tetapi yang jelas kita bersyukur siswa sudah mendaftar begitu memenuhi target lah kalau bisa dikatakan. Dan mungkin kalau ada yang lain yang mau kita doakan selain pembicara kita ya, Ibu Nenggolan supaya tetap sehat bersama Pak Simbolon di masa tua bersama anak cucu. Kalau bisa sih kita doakan juga berkumpul semua ya Bu ya di Indonesia. Jangan ada yang keluar lagi jauh-jauh. Itu doa kita lah, kita doakanlah keluarga Ibu pembicara kita supaya semua di dalam lindungan Tuhan. Mungkin Amin. Yang lain. Selamat malam, mohon didoakan Bapak kami, Bapak Friendson Sinu Haji, saat ini sedang sakit batuk, demam, dan tadi keluar hasilnya dia terpapar COVID-19 juga. Mohon didoakan ya Pak. Oke, baik. Jadi saudara kita Friendson juga yang sedang positif, ya kita tetap berpikir positif ya Bu ya. Kita tetap
semangat karena saya lihat hampir bisa sebenarnya 90% itu sembuh. Karena ketepatan keluarga saya kemarin juga hampir sebulan yang lalu ya, saya minta didoakan itu hampir kalau tidak salah 10 orang itu kena, Bu. Puji Tuhan semua sehat, sampai anak-anak ada 3 yang positif, tapi semua sehat. Artinya 100% sehat. Jadi ya yang penting ikutilah apa nasihat dokter. Saya lihat kalau diikuti nasihat dokter, ya mudah-mudahan sembuh, Bu. Itu aja. Jadi jangan disimpan-simpan penyakit, intinya itu. Kadang orang sudah, kemarin juga teman saya begitu di kantor satu ruangan saya, ini mau sedikit cerita, dia sudah saya lihat indikasinya dia sudah matanya merah, sudah tapi dia bilang gara-gara gini masa saya COVID katanya. Oh enggak bro, saya bilang. Kamu cek aja, periksa. Lebih bagus kamu tahu sekarang daripada sudah minggu depan, saya bilang. Akhirnya dia pergi. Dan begitu dia tahu dia reaktif, kok mau jadi tambah stres. Akhirnya saya bilang, waduh, kamu bersyukur bukan stres, saya bilang. Saya kasih tahu ini kamu harus lebih siap, lebih begini. Jangan browsing yang aneh-aneh. Cukup ikutin kata dokter, yang jelas, bahkan yang sehat-sehat. Itu aja. Ya puji Tuhan sembuh juga kan. Tadi baru PCR yang ketiga dia sudah negatif. Artinya memang semua kembali kita lah. Kita percaya bahwa berpikir positif lah, pasti sembuh. Mudah-mudahan Tuhan sertai. Ada yang lain lagi yang mau kita doakan? Kita bawa dalam doa ibu kita Nyonya Peginting Boru Tambunan yang dalam perawatan. Kita doakan ibu ini. Peginting Boru Tambunan, Saudara Prenson Sinuhaji, dan mungkin masih ada yang lain yang sakit atau mungkin yang perlu kita doakan lagi. Kita jangan lupa mendoakan hamba Tuhan Pendeta Asnawi Hutagalung yang sedang kritis di Jakarta. Tadi siang sudah diminyakin. Kita apa itu? Oh iya betul, memang sesak beliaunya. Di grup juga tadi saya lihat sudah di ICU. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik lah buat Pendeta Asnawi di dalam pelayanannya. Ya kita berdoa semoga mujizat Tuhan nyata bagi pendeta yang kita doakan, Pendeta Asnawi. Mungkin masih ada yang lain? Ya, yang standar aja lah, doa untuk kita semua supaya kita makin bertumbuh di dalam iman. Iya, puji Tuhan, itulah tadi kita doakan, kita juga tetap dilindungi ya, dilindungi oleh Tuhan. Kita undang pendeta di mana yang berduka, pendeta keluarga Samuel Simorangkir, yang sakit Pak Asnawi Hutagalung, Prenson Sinuhaji, dan Nyonya Peginting. Mungkin 3 itu Pak Pendeta yang lebih fokus. Dan yang bisa bertelut, kalau enggak bisa kita siapkan tempat saja. Dan kita langsung berdoa ya Pak Pendeta, langsung pimpin pendeta. Oke, mari. Mari kita satu hati kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan segala kekurangan, kelemahan kami, dosa-dosa kami, mohon ampun Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadirat-Mu, dan dengan iman kami boleh memohon berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Berkatilah firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah itu boleh meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah menopang hidup kami sehingga kami boleh tegak berdiri, berbuah kebaikan, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Ibu Simbolon, Guru Nenggolan Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia bersukacita senantiasa melayani Tuhan dengan membagikan firman-Mu di masa-masa yang akan datang. Tuhanlah yang membaraskan berkat dari surga, kesehatan, sukacita iman, memberkati keluarga, anak-anak, cucu dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini khusus kami berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit, bahkan yang berduka Tuhan, hamba-Mu Pendeta Samuel Simorangkir, Tuhan izinkan beristirahat dari segala jerih lelahnya di bumi ini. Kuatkan, hiburkan keluarga yang ditinggalkan Tuhan.
Biarlah mereka tetap teguh di dalam iman, dalam janji-Mu yang pasti. Ketika kami tetap setia sampai Yesus datang kedua kali, kami akan memperoleh hidup yang kekal dan bertemu dengan kekasih-kekasih kami. Bapa di surga, khusus kami berdoa Tuhan, hamba-Mu, saudara kami, Bapak F. Sinuhaji Tuhan, pada saat ini mengalami gangguan kesehatan dan terpapar virus COVID yang sedang mewabah di Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama umat-umat Tuhan, menyatukan hati pikiran kami, memohon kuasa-Mu, berkat-Mu menjamah tubuh hamba Tuhan ini, saudara kami Bapak F. Sinuhaji Tuhan. Biar Tuhan memberkati ketika dia istirahat, makan dan minum obat-obatan perawatan yang dipakaikan. Biar itu boleh menjadi sarana kesembuhan, pemulihan, kekuatan imunitasnya, sehingga dengan demikian dapat mengalahkan virus yang menyebabkan dia sakit Tuhan. Dan dia boleh sembuh kembali dan bersuka cita memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, orang tua kami, Nyonya Bapak Pikinting dari Tampunan Tuhan, yang juga berbaring lemah karena sakit penyakit Tuhan yang dia derita. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan menjamah tubuh kami, menyembuhkan dia. Dan Kau tahu Tuhan yang terbaik bagi ibu kami ini. Demikian juga Tuhan, jauhkanlah ibu kami ini dari menanggung derita karena sakit penyakitnya di umurnya yang sudah mulai lanjut ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu Pendeta Asnawi bergabung juga dalam keadaan sakit dan kami mendapat kabar dalam keadaan serius. Bapa di surga, berkenanlah Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan kepada hamba Tuhan ini, menguatkan keluarga dan memberikan senantiasa harapan-harapan sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pendeta hamba Tuhan Samuel Sau dan istri, ketua divisi kami juga mengalami penyakit yang sama Tuhan, yaitu COVID-19, wabah yang sedang mewabah di dunia kami Tuhan. Biar Tuhan berkemurahan, juga memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepada hamba Tuhan ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa khusus kepada seluruh jemaat Tuhan di Dr. Mansur Hana Maria. Biar Tuhan peliharakan kami. Berikan kepada kami damai sorga, berikan kepada kami iman, sukacita, kami melayani Tuhan, menyembah Tuhan saja. Sehingga dengan demikian, melalui makan makanan, minuman, dan penjagaan kami, dan ketika kami mengikuti segala prinsip-prinsip Tuhan, dan aturan protokoler kesehatan, biar Tuhan luputkan kami dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kalaupun kami tidak dapat sepenuhnya menghindar, dan ketika kami umat Tuhan, jemaat Tuhan terpapar, biarlah kuasa Tuhan, kesembuhan menjadi bagian kami jemaat ini. Pujilah Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu mendengar doa kami. Kami mohon dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dan kini kita tutup ibadah kita dengan lagu Sion nomor 224. 224, Pak Robert Turangan sudah sampai di rumah? Di dalam hidup
Doa penutup Bu Nainggolan, kami persilakan Bu. Belum di-mute Bu, unmute Bu. Iya, unmute dulu Bu. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang maha besar, kembali kami menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa atas perkumpulan kami yang kecil ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas renungan dari firman-Mu yang sudah kami terima ya Tuhan. Tuhan, biarlah renungan ini sungguh-sungguh boleh Tuhan membangunkan kerohanian kami ya Bapa. Menyadarkan kami ya Tuhan, betapa kami hanya boleh hidup jika kami bergantung kepadamu. Tuhan, Bapa yang baik, biarlah Tuhan kuasa darah juru selamat kami itu Tuhan boleh menjadi bagian kami Bapa. Kami tahu banyak kelemahan kami Bapa, tapi oleh karena darah itu Tuhan, biarlah kami meminta hikmat Tuhan bagaimana kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapa di dalam roh dan kebenaran, supaya Tuhan menuntun kami. Tuhan, kami tahu Bapa yang setia, kami yang sering berpaling ya Bapa, ampunkan kami Tuhan untuk sikap dan perilaku kami yang mendukakan hati-Mu ya Bapa. Hapuskanlah itu Tuhan dari ingatan-Mu ya Bapa. Kami memohon Bapa, berilah kami hikmat, beri kami kekuatan ya Bapa untuk berjalan bersama-sama dengan juru selamat kami, untuk membangun karakter kami seperti karakter juru selamat kami, sehingga doa kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa tidak ada dua yang tidak Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami memohon Bapa, semua keluarga yang sedang berduka biarlah Tuhan hiburkan. Untuk semua yang dalam keadaan kurang sehat ya Bapa, Tuhanlah yang bekerja. Karena Tuhanlah tabib yang ajaib dan tabib yang maha besar itu. Tuhan, kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu ya Bapa, jadilah kehendak, bukan kehendak kami Bapa. Dalam nama Anakmu Yesus Bapa, sempurnakan doa kami di Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan semua berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Nainggolan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga diberikan kesehatan dan pada kesempatan yang akan datang juga boleh mengambil bagian lagi. Jadi artinya kita tetap percaya berkat-berkat Tuhan akan kembali. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Dan untuk pesper kita nanti judulnya penaklukan, pembicara kita PHD tanggal 16 Juli 2021.